Ya pemirsa, kita kembali lagi pastinya juga di Dosen Berbicara di sesi yang terakhir ya. Ini masih bersama saya Armian dan juga bersama narasumber kita atau juga bintang tamu kita untuk hari ini Bapak Pardi STMT dari S1 Farmasi ya, program studinya ya. Nah jadi itu juga judul penelitiannya yang sangat luar biasa sekali ya buat pemirsa mungkin yang baru menyaksikan sekarang ini di televisi. Nah itu tentang pengembangan bioplastik ya, antibakteri berbasis kitosan dari limbah kulit udang dengan penambahan minyak nilam gitu. Nah dan tentunya juga mungkin kita lanjutkan yang tadi nih ya Pak Pardi ya. Nah jadi sebenarnya potensi dari bioplastik ini untuk diaplikasikan atau juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya itu untuk apa aja sih gitu, yang berbentuk seperti apa gitu ya, atau mungkin untuk makanan aja atau juga mungkin untuk ya barang belanjaan, dan pastinya juga ini tapi yang saya dengar tadi yang saya tangkap itu juga fungsi utamanya itu cepat terurai ya. Iya, cepat terurai. Oke, nah jadi itu berbentuk seperti ya plastik biasa ya atau gimana? Iya, untuk plastiknya ya seperti plastik biasa, Pak. Yaitu untuk biasa kan kalau plastik yang biasa pada umumnya itu mudah ini kan Pak, mudah koyak gitu. Ya, tapi benar. kebetulan di sini kami agak lebih kuat. Lebih kuat. Udah kami cek juga kemarin tuh untuk tensil, untuk tariknya itu kuat gitu. Beda daripada plastik yang di pasaran gitu. Iya, dan tentunya juga dengan ya manfaat yang luar biasa yang seperti Pak Pardi jelaskan tadi ya, kuat, terus juga ya aman dari untuk kesehatan juga ya, tidak ramah lingkungan dan cepat terurai, itu yang paling penting. Wah ini luar biasa sekali ya. Nah jadi kita juga pengen tahu nih, apakah ini bakal berpotensi tentunya juga untuk bisa menciptakan peluang industri ya yang baru di Aceh atau di Indonesia, karena kan mungkin setelah proses paten nantinya ya kan, dan tentunya juga mungkin ada pihak dari industri atau juga mungkin dari pihak Pak Pardi sendiri gitu ya untuk next penelitiannya gitu dengan dana yang lebih besar lagi. Nah bagaimana nih untuk potensi dari penelitian ke depannya gitu Pak? Oke Pak, untuk potensi ke depannya mungkin insya Allah kalau misalnya ada dana itu Pak, Iya, ada dana yang memang lebih bisa kita bisa untuk kedepannya. Benar. Jadinya kita memang langsung buat untuk ke industri kayak gitu Pak. Iya, Apalagi kan bioplastik ini kan banyak nih maksudnya plastiknya tidak susah mengurainya. Jadi dengan adanya kita meneliti ini jadinya mudah. Jadinya plastik yang mudah misalnya terurainya 10 tahun jadinya nggak sampai 10 tahun Iya, gitu Pak. benar. Kita mungkin ada juga nanti buat untuk kedepannya lebih bagus lagi. Iya, karena ini juga mungkin saya sangat tertarik sekali ya, karena kita juga mungkin bukan hanya saya tapi yang mungkin pemirsa di rumah juga yang karena kita itu menjadi sedih gitu ya melihat dari climate change sekarang, perubahan iklim yang itu juga disumbangkan penyebabnya karena juga limbah ya, plastik dan semuanya berubahnya ekosistem laut ya, gara-gara plastik itu juga mungkin yang ekosistem laut itu yang rantai makanan itu juga salah satu terputus ya, karena banyaknya ya mungkin yang memakan plastik, terus juga ya banyak deh yang pastinya juga disebabkan oleh plastik ini atau juga limbah. Nah jadi ini kita berharap ya, kita berdoa mudah-mudahan ini menjadi terobosan gitu ya. Nah pastinya juga untuk next big projectnya dari Bapak Pardi dan timnya, supaya juga plastik ini bisa cepat ada gitu Pak ya, bisa tetap dipakai sama masyarakat, bisa diedarkan di masyarakat gitu, amin. Nah dan tentunya juga ini mungkin ini lebih kepada para dosen-dosennya nih Pak nih, yang pastinya juga tantangan terbesar gitu ya. Nah jadi setiap penelitian atau juga setiap melakukan research itu ada ya tantangan masing-masing gitu ya. Nah jadi kita penasaran juga nih, apalagi juga kalau di bidang kimia kayaknya juga harus tantangannya ekstra gitu Pak, double ya. Kalau misalnya mungkin kita nggak memudahkan yang lainnya, mungkin ada juga penelitian yang hanya menggunakan teori ya, atau juga kualitatif segala macam gitu, atau juga mungkin kuantitatif, data-data gitu. Nah tapi kalau di kimia kayaknya semua masuk Pak ya, dari harus eksperimen juga. Nah jadi itu tantangan terbesar gitu sejauh ini gitu ya, dalam melakukan penelitian ini Bapak Pardi dan tim. Apa gitu Pak kesulitan-kesulitannya, tantangannya?
untuk kesulitannya Pak ya, untuk bioplastik nih Pak ya. Oke, jadi untuk tantangannya untuk penelitian saya atau lebih ke mungkin penelitiannya gitu, untuk penelitian. Oke. Mungkin untuk penelitiannya, untuk tantangannya pengujiannya Pak. Kalau pengujiannya ya ada yang kadang-kadang pas untuk pengujian alat rusak gitu Pak kan. Apalagi kan untuk pengujian cukup banyak lah Pak ya. Bukan satu aja gitu. Try error ini ya kan karena juga jadi mungkin di bagian alat gitu Pak. Bagian alat kita untuk pengujian, tiba-tiba nanti kita mau uji, yaitu alatnya ya ada kendala alat gitu Pak. Mungkin itu ini Pak. Kalau misalnya ini tim-timnya ini ada dari mahasiswa Bapak nggak ya? Ya ada Pak, kebetulan di sini ada mahasiswa saya dan tim kami ada juga tim USK Pak. Ya. Ada juga dosen dari Ubudia. Wah, berarti ini pastinya juga karena ya dari judulnya juga ini yang tidak main-main juga ya, karena ini kan outputnya berupa sebuah produk gitu ya. Nah, dan tentunya juga pasti juga ini antar lintas serta kerjasama. Nah, terus kalau boleh tahu, nah ini juga progresnya udah sejauh mana gitu Pak? Untuk meneliti ini. Jadi untuk progres penelitian saya sama tim kami di sini udah setengah lebih lah Pak, Iya, bilangkan tinggal sedikit lagi karena di sini kan kami kemarin tuh yang paling di prosedurnya paling itu agak lama menunggu itu proses pengujian. Tapi kalau misalnya lagi buat sampelnya apa lain sebagainya sangat mudah gitu Pak. Tapi pengujian kadang kan kita antri juga Pak kan, antri apalagi kan ini kan ujinya di Losmawi di mana-mana kan tergantung di mana ada alat yang bagus gitu maksudnya yang misalnya kemarin saya ada hubungi misalnya dari Losmawi gitu ada alatnya yang rusak jadi kita tunggu gitu. Iya, nah jadi itu tantangannya ya mungkin jadi gambaran juga buat kita nonton ya, ternyata ya meneliti itu juga ya bisa dibilang ya berat gitu ya. Nah, tapi manfaatnya dan luar biasa sekali gitu. Nah, dan tentunya juga mungkin pastinya juga ini kalau misalnya karena dari judulnya ini kan bagus sekali ya, outputnya itu berupa sebuah salah satu solusi gitu ya dari perubahan lingkungan kita gitu ya. Nah, dan tentunya juga ini pasti juga mudah-mudahan juga bisa masuk ke penelitian fundamental gitu ya Pak ya, nanti ke depannya yang mendapat ratusan juta gitu ya. Oke, yang terakhir nih sebelum kita tutup nih, mungkin pesan-pesan dari Bapak Pardi nih untuk generasi muda atau juga untuk peneliti-peneliti lainnya ya dalam mengembangkan riset inovatif berbasis potensi lokal ya. Nah, dapat saya juga kalau misalnya Pak Pardi itu spesialisasinya itu yang bagaimana bisa menguraikan atau juga memanfaatkan limbah ini sendiri, apa gitu Pak yang mungkin disampaikan untuk para peneliti-peneliti lainnya dan juga para generasi muda sekarang gitu yang mengembangkan riset inovatif ya. Baik, untuk kedepannya mungkin bisa dikembangkan lebih lanjut ya. Mungkin lebih lanjut menjadi misalnya salah satunya untuk plastik ya Pak, maksudnya plastik kita harus lebih menjaga lah Pak. Benar. Biar untuk mengurangi lingkungan salah satunya kan pada plastik konvensional Pak ya. Iya benar. Apalagi kan sekarang ini plastik begitu banyak jadinya mencemari ya Pak ya. Mencemari. Siap itu untuk kedepannya itu untuk kemasannya Pak ya, untuk kemasannya lebih ini nih Pak lebih mengurangi ini nih Pak lebih bisa mengurangi konsumsi ya, atau mungkin dengan mengganti dengan mengganti dengan cara lain apa gitu, ataupun mungkin yang ya bisa supaya juga angka limbah itu atau juga sampah-sampah plastik juga semakin bertambah ya. Ya pemirsa, akhirnya kita sampai di penghujung gelaran untuk dosen berbicara ya, bersama saya Armen Asri juga bersama Bapak Pardi STMT yang pasti juga ini telah memberikan kita banyak sekali ilmu dan juga pengetahuan baru. Terima kasih Bapak sekali lagi ya. Sukses untuk penelitian kedepannya, dan kita nanti bakal ketemu lagi insya Allah ya untuk membicarakan juga. Wah, mudah-mudahan mungkin kalau udah ada hasilnya ya kita juga bisa lihat langsung gitu di sini ya. Yang pasti juga bisa memberi membantu pemerintah juga, terutama juga dalam untuk menyelamatkan lingkungan kita dari pencemaran dan juga dari limbah. Oke, kita berdua pamit. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.